Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Hari ini kita melanjutkan perjalanan sidak lahan ke Widang Tuban, tepatnya di Mas Dwi. Langsung gabung Mas Dwi, langsung ngombene Fanta. Kene lho Mas, gak ketok engko ngombene Fanta. Kucup kan ngarep kene. Langsung ngombe Fanta guys. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang kemarin. Ini nanti kita minta komentar dari Mas Dwi. Cup kendokno tos delo koe ra iso aku. Kita akan melanjutkan pembicaraan yang kemarin, yaitu kita akan pemekaran wilayah. Kita akan pemekaran wilayah, Mas. Siap. Jadi di Dukuhan Ngantulan, itu di Desa Bulu itu kan Dukuhan saya Ngantulan. Itu masih ada 8 atau 6 RT, Cuk? 5 sampai 22, 15 sampai 22. 15 sampai 22. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 RT. Kita akan melakukan pemekaran wilayah. Menurut Mas Dwi, pemekaran wilayah itu diperbolehkan atau tidak? Cekli dhewe to. Ya karepku cek dicekeli wong kene sing dijaluk ya mendapat. Pemekaran wilayah itu dalam artian apa dulu Mas? Untuk wilayah perluasan RT kah, desa kah atau kecamatan? Kita akan membuat desa dulu. Sedikit saya jelaskan Mas ya. Di duko saya itu tidak pernah punya kepala desa. Jago ya ora tau dadi. Gak kalah terus. Solusi untuk bisa punya kepala desa di Dukuh Ngantulan, kita akan melakukan pemekaran wilayah. Jadi kita akan membebaskan diri. Akan piye Mas ngene jenenge? Metu keluar dari Desa Bulu akan membuat desa sendiri. Boleh itu Mas? Boleh. Boleh. Dan itu sah. Yang penting begini. Setiap ingin mengajukan pemekaran wilayah, populasinya dulu harus mencukupi. Populasi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut harus mencukupi kuota daripada yang telah disahkan atau ada aturannya di Kemendagri. Oh, sampai kementerian Mas ya? Iya dong. Wah, Kak, bisa juga, itu juga bisa. Kalau ada salah satu dari tokoh masyarakat itu membebaskan lahannya atau memberikan lahannya secara sukarela untuk dibuat fasilitas umum. Yang pertama kantornya. Jadi kalau Mas Gusman lahannya yang biasa tanami bawang itu merelakan untuk dibuat kantor desa, ya monggo. Siap. Karena jembatan. Begitu. Karena jembatan. Siap. Berarti pemekaran wilayah boleh? Boleh, tapi harus mencukupi populasinya. Itu masuk golongan makar tidak Mas? Enggak. Kalau makar tidak, karena itu kan keinginan. Tapi kalau memberontak iya. Kalau memberontak iya. Makar bukan. Podo ae. Seandainya isu ini mencuat Mas ya, mencuat di masyarakat, terus tiba-tiba Gusman Bojonegoro dipanggil dari pemerintah desa. Itu termasuk golongan pemekaran itu melanggar undang-undang atau tidak? Kalau pemekaran atas dasar ingin mensejahterakan masyarakat di sekitar dan tidak membuat negara sendiri atau di luar daripada yang telah ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang 45 dan Pancasilanya, itu masih sah-sah saja. Sekarang mengenai Pancasila, tes kecerdasan kameramen Gusman Bojonegoro. Kau ngapal Pancasila Mas? Pancasila, ayo satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lali. Sanggup aja bener. Ya ben diingat Mas. Jadi ya itu penting soalnya. Kita ngomong masalah undang-undang, ngomong masalah Pancasila. tes langsung, termasuk kameramen Gusman Bojonegoro jek cerdas, mung srondok lali. Lali urutane. Lanjut Mas. Jadi
dalam hal ini yang penting kita tidak menyebutkan oknum atau mencela oknum. Kalau hanya ini kan harapan. Kita berharap untuk maju karena selama ini kita mungkin yang sudah ada pemerintahan itu kita tidak merasakan sentuhan yang memakmurkan daripada daerah Mas Gusman. Nah, kita berharap kalau kita ingin membuat atau pecah dari desa yang sudah ada, kalau memang kuotanya mencukupi, siapa tahu ternyata dari pihak desa yang sebelumnya itu akhirnya ingin jangan. Tapi kan jangan itu juga harus ada tata caranya. Jangan kalau kita melarang berarti kita harus membuktikan bahwasannya desa tersebut bisa memakmurkan daripada lingkungan atau wilayah yang ditinggali Mas Gusman. Seperti itu Mas ya? Iyalah. Lah kalau sudah ada contoh seperti itu dan ternyata punya keinginan pecah, ternyata tidak ada sentuhan, tapi hanya melarang dan tidak ada sentuhan, untuk apa kita pertahankan? Gitu loh. Kita harus mandiri. Jadi selain populasi daripada masyarakatnya yang mencukupi, juga luasan wilayah atau lahan itu harus sekian per kapitanya. Jadi per berapa meter persegi itu harus ada populasinya berapa orang gitu loh. Begitu ada hitung-hitungannya Mas, nggak sembarangan itu. Oke, terima kasih untuk Mas Dwi masukannya. Untuk para sengguni yang ada di Dukuhan Tulan ini ada pendukungnya. Mas Dwi termasuk mendukung. Kita itu sengguni. Sengguni dalam arti kita pengen pemekaran wilayah tujuannya untuk mensejahterakan warga, itu tujuannya. Jadi bukan sengkuni dalam arti kita pengen memisahkan diri karena kita tidak suka pada pemerintahan desa, bukan. Jadi sengkuni di sini dalam arti baik. Ya. Bukan sengkuni ngajak tukaran, bukan. Ini jadi kuncinya seperti ini. Ini pertanyaan kunci sebenarnya. Andai kata di wilayahnya Mas Gusman itu diperhatikan atau disamaratakan atau diseimbangkan dengan wilayah yang lain. Kira-kira Mas Gusman punya pemikiran seperti ini atau enggak? Masih tetap punya. Nah, itu namanya brengkel. Apapun alasannya Mas ya. Kalau sebuah dukuhan itu kalaupun ada pembangunan tetap akan dinomorduakan, apapun alasannya, tetap sentranya dulu. Yang jelas daerah dari tempat kantor desanya itu pasti akan didahulukan otomatis. Yang dukuhan seperti saya itu akan dinomorduakan. Itu fakta. Karena kita tidak mau dinomorduakan, makanya kita akan membuat pemekaran wilayah dan pengen menjadi yang selalu nomor satu. Jadi cukup lingkungan Ngantulan bisa menjadi dari pedukuhan, bisa menjadi sebuah desa. Dan gampang untuk apa ya Mas ya? Untuk kalau ada bantuan langsung. Jadi kan kita warganya cuma sedikit, jadi langsung tersentuh gitu loh Mas. Alhamdulillah Mas Gusman. Ini buat contoh. Di desa saya ini populasinya sudah sangatlah padat. Jadi di satu kecamatan Widang itu terbanyak kedua. Wilayahnya juga sangat luas di 4 dusun yang terpisah. Memang satu kerajaan itu yang dinamakan kerajaan itu kan ditempati balai desa. Itu di sini tidak disentralisasi. Jadi pembangunannya tidak disentralisasi. Katakanlah kita dapat dana desa itu 1 miliar. Itu memang kan ada poksinya untuk pemberdayaan, untuk segala macam. Tapi sisanya nanti yang untuk pembangunan, di sini memang disepakati untuk dijadikan 4 dusun. Jadi karena di sini 4 dusun, jadi dibagi sama. Tidak ada lagi yang dianaktirikan. Kalau di sini di tempat saya, sebenarnya kalau di desa saya juga tidak dianaktirikan. Itu hanya sebuah alasan saja untuk memisahkan diri. Ya guys, kita sudah bicara ke sana kemari. Yang jelas saat ini kita sedang melakukan sidak lahan. Jadi ini saya datang ke tempat Mas Dwi yang ada di Widang. Mas Dwi ini juga punya channel yaitu Bocah Belajar Tani. Untuk para viewer Gusman Bojonegoro, monggo mampir ke channel Mas Dwi. Karena di channel Mas Dwi itu full ilmu,
ilmu yang sebagian memang diserap dari Gusman Bojonegoro, sebagian memang didapat dari yang lainnya. Mas Dwi ini kalau menurut saya kompletit. Jadi komplit, dia itu paham tentang politik, paham tentang pertanian. Jadi kalau diajak ngobrol-ngobrol atau diajak sharing, beliaunya ini paham dan ngerti. Oke, nanti kita lanjut membuat konten di lahannya Mas Dwi ini untuk channel satunya Mas Yusuf ya. Kalau itu channel ilmu jadi tidak main-main. Kalau ini sekedar santai. Disponsori oleh Mantap. Aqua. Oke guys, itu sedikit obrolan kami, nanti akan kita lanjut di season berikutnya. Karena di channel ini adalah channel quantity, bukan quality. Jadi wakeh Mas, pokok apa wae dilebokno. Ya, apa wae dilebokno. Beda dengan channelnya Mas Dwi. Channelnya Mas Dwi itu namanya quality. Jadi kualitas, ada ilmu di dalamnya. Sama dengan konten saya, channel saya di satunya yang Gusman Bojonegoro yang membahas tentang ilmu pertanian, itu quality. Beda dengan yang konten ini quantity Mas Ucup. Jadi bebas ngomong di sini. Mas Ucup ngomong jancuk, boleh dong ini, bebas. Ilmu permakaran juga ada. Ilmu permakaran di sini juga boleh. Jadi bebas. Oke, kita lanjut di konten selanjutnya. Gas no. Gas.